Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita ketemu lagi ya dengan rahasia ilmu. Rahasia ilmu ya, kali ini akan mencoba ya untuk memperbaiki power ampli sobat ya. Jadi ini powernya sobat ya. Power ini kelihatannya rakitan sendiri ya sobat ya. Rakitan sendiri ya. Ini rusak ya. Rusak, suaranya bengung sobat. Jadi ada DC yang masuk ya. Kita sudah protoli, kemudian kita sudah beli ya. Ini yang baru ya sobat ya. Ini yang rusak ya. Ya nanti kita ukur ya, kita perjelas dibandingkan dengan yang baru. Kita ukur dengan yang baru sama yang lama ya. Rusak atau tidak ya. Jadi kalau ada yang baru itu kita ngukurnya kita banding aja sobat ya. Ini ya. Ini tipenya ya, tipenya TIP 2955 sobat. Ini kelihatan ya. Ya. Kelihatan? Tidak terlalu kelihatan sobat ya. Soalnya ini pakai HP ya. Jadi HP-nya HP jadul ya. Nanti kita pakai skala meter itu bisa 10, bisa 1 kilo, bisa pakai bus ya. Ini ya, yang colok hitam kita taruh di basis ya. Untuk probe merah ya, kita taruh di emitter, tidak berjalan ya. Kemudian kolektor tidak berjalan ya sobat ya. Kita bandingkan dengan yang ini ya. Ini yang rusak itu ya. Kita ukur ya, disamakan ya. Kalau disamakan ya, gimana tidak berjalan ya sobat ya. Jadi kalau emitter sama kolektor berjalan ya, bergerak ya jarumnya ya. Kemudian untuk probe merah ya, kita balik sobat ya. Probe merah kita taruh di basis ya. Kemudian kita colokkan ya, yang hitam itu ya, ini bergerak ya sobat ya. Kolektor juga bergerak. Kemudian kita bandingkan ya, yang lama ini untuk merah ke basis ya, yang hitam ke emitter dan kolektor bergerak. Jadi ya sobat, jadi untuk transistor ini adalah short sobat ya. Jadi dibolak-balik sama short bergerak. Jadi kita ganti nanti ya sobat ya. Kita cek lagi biar meyakinkan ya. Ini yang hitam ya di basis ya kan bergerak ya. Ya harusnya tidak bergerak. Jadi transistor ini short sehingga suara di speaker itu suaranya menggung. Jadi DC-nya itu masuk ya. Nanti semua ini kita cek semua sobat ya. Jadi biar tahu ya. Nanti kalau kita cek ya, kita lepas ya. Ini kita pasang dulu sobat ya. Kita pakai mika ya sobat ya, supaya tidak short antara kolektor sama ground ya. Ini kita pasang dulu ya. Jadi hati-hati sobat ya. Hati-hati jangan sampai short ya. Nanti kalau short nanti rusak lagi sobat ya. Jadi pelan-pelan ya. Sahabat, apabila video ini bermanfaat ya, tolong di subscribe ya sobat ya. Jadi teman-teman yang sekiranya mempunyai ya power supply yang suaranya menggung ya, ya tonton aja ya, tonton video ini ya sobat ya. Jadi tukar pengalaman sobat ya. Ini sudah kita kenceng ya sobat ya, supaya tidak bergerak nanti konslet ya. Nah, kemudian kita ukur ya sobat. Kita ukur untuk meyakinkan apakah ground sama body atau sama kaki-kaki transistor itu
ada yang short ya. Kita coba untuk ground sama ground bergerak sobat. Gimana? Jadi tidak bergerak sobat ya, supaya meyakinkan ya sobat ya. Nanti yang sebelah itu ya juga kita ganti ya. Ini sobat ya. Ini sobat sudah saya pasang ya, yang kemudian yang sebelah kanan itu saya lepas ya supaya tidak terpengaruh ya. Jadi nanti kita tes juga sobat ya, apakah rusak ini transistor ini ya, yang sebelah itu. Kita pakai probe hitam ya, probe merah ya, nanti kita colokkan harus bergerak ya, bergerak sobat ya. Kita lihat ya. Jadi kalau dicolokkan di kolektor sama emitor itu harus bergerak ya. Kemudian kita balik ya, kita balik di probe merah itu di basis ya. Kemudian yang hitam itu di kolektor sama emitor itu tidak bergerak ya. Jadi kalau bergerak semua atau tidak bergerak semua, jadi transistor itu rusak ya. Ini kolektor sama emitor tidak apa-apa ya. Jadi transistor ini tipenya 3055 bagus sobat ya. Kemudian ini ya, ini tipenya 2955 harus tidak bergerak ya. Kemudian kita balik yang merah, kemudian yang hitam di emitor kolektor itu harus bergerak ya. Kemudian nanti kita cek ya, yang emitter sama kolektor ya tidak bergerak sobat ya. Jadi transistor ini dua-duanya masih bagus ya. Jadi tidak apa-apa ya. Nanti kita sambung aja sobat ya. Ini sudah kita sambung semua ya. Kemudian kita akan mengganti ini sobat. Ada R yang 30 itu. R ini nilainya 330 ohm sobat ya. Ya ini terbakar. Terbakarnya karena ada short tadi ya sobat. Karena ada DC yang masuk di output ya. Jadi kalau di output itu tidak boleh ada DC yang masuk. Kalau ampli itu bengung ya, ada suara tapi bengung, itu pasti ada DC yang masuk di output ya. Jadi untuk ampli ini suaranya bengung aja sobat, suaranya tidak ada tapi bengung ya. Jadi sehingga untuk transistor itu short, akhirnya resistor ini terbakar. Ini tegangannya ya, tegangannya kurang lebih 25 volt sobat, besar sekali. Jadi kalau ada yang bengong ya, harus cepat-cepat dicopot ya, supaya ampli atau speaker itu tidak terbakar ya sobat ya. Ini ya sudah kita pasang, kemudian sudah kita solder ya. Jadi harus hati-hati ya sobat ya, kalau nyolder jangan sampai menyenggol kanan kirinya. Nanti menyenggol kanan kirinya jadi short ya. Kita rapikan. Kemudian kita balik, kita cari sobat ya. Kita cari komponen yang dicurigai lagi ya. Kita lihat ini sudah terpasang semua ya transistornya. Ya, antara ini sudah ya sobat ya, sudah rapi. Soalnya yang kanan itu masih bagus ya, tidak ada yang terbakar ya. Ya, ini kita cari ya, mana-mana komponen yang dicurigai ya nih. Ini yang sebelah kiri transistor itu kayaknya ada yang tidak ada yang nyambung sobat kakinya. Kita lihat ya. Kita gerak-gerakkan, ternyata bergerak ya. Jadi kaki-kakinya ini putus ya. Kemudian kita kerik sobat ya. Kita kerik ya pakai apalah biar bersih, nanti kita solder ya. Jadi kalau kita tidak kerik itu untuk tembaganya tidak kelihatan, akhirnya tidak bisa lengket ya.
Syukur-syukur kalau pakai pasta ya cepat ya, kalau pakai pasta ini tidak menggunakan pasta ya. Jadi harus hati-hati ya. Ini kakinya ini sempit ya. Jadi supaya tidak menyenggol kanan kiri ya. Nanti setelah kita solder ya, jangan lupa kita cek sama AVO ya. Jadi kaki-kakinya itu short atau tidak. Ya, ternyata tidak ada yang short ya. Kita coba lagi biar meyakinkan ya. Jadi kita harus pelan-pelan sobat ya. Ini juga terbakar sobat ya. Ini putus ya, ini bukan terbakar, putus sobat. Kita cek ya, ini yang lama ya. Ini untuk nilainya 0,47 ohm ya, 5 watt ya. Kita lihat untuk meternya tidak bergerak ya. Kemudian ini yang baru ya, yang baru. Jadi kita usahakan nilainya sama ya, biar imbang ya. Soalnya kalau tidak sama nanti tidak imbang. Pengaruhnya sama tegangan sobat ya. Nah ini kita ganti ya. Ini sudah saya ambil tadi ya sobat ya. Kemudian kita tinggal nancapkan aja ya, biar tidak lama-lama ya. Ya ini. Jadi untuk memperbaiki ampli sobat atau yang lainnya, banyak komponen-komponen seperti ini harus teliti ya, harus teliti ya, satu sama lain harus diukur ya. Kalau ngukur lebih baik dicopot ya. Kalau di PCB ya, kalau di PCB itu kaki yang satu aja yang dicopot ya. Ya ini. Jadi kalau ngukur di PCB itu harus dibolak-balik kemudian dianalisa ya, apakah sesuai dengan nilainya atau sesuai dengan cara kerja transistor ya sobat ya. Ya kita rapikan, kita solder ya. Ini jadi sobat, apabila video ini bermanfaat ya, tolong di subscribe sekali lagi ya sobat ya. Ya kita rapikan. Ya ini kita ukur semua sobat ya. Kemudian kita ukur untuk DC nya ya. Jadi kalau melihat untuk mengukur DC outputnya, kita harus on kan. Ini semua sudah saya pasang semua sobat ya. Ya kita ukur ya untuk DC nya. DC nya skala 50 volt. Kita lihat ternyata tidak ada yang bergerak ya. Jadi DC-nya ini tidak masuk ya. Ini sudah saya coba ya, sudah saya on kan sobat. Nah ini sobat ya, gimana suaranya, bagus toh? Jadi yang rusak tadi seperti itu, yang sebelah kiri aja sobat ya. Untuk sebelah yang kanan itu masih normal ya. Ini sobat, suaranya ya bagus dan jernih. Nah ini dua-duanya suaranya oke sobat ya. Gimana sobat, suaranya oke, bagus dan sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.